Jumpa kembali bersama saya. Ada tema menarik yang layak untuk diperhatikan dan dicermati. Saya memberi judulnya adalah Demi Konten. Apa itu demi konten dan di mana menariknya? Seperti apa menariknya? Baik, kita berbicara konten lebih menarik, lebih tepat ketika kita hubungkan dengan penggunaan internet, khususnya di Indonesia. Berdasarkan data berikut, kita akan melihat bagaimana komposisi penggunaan internet di Indonesia. Begitu luar biasa jumlah pengguna internet di Indonesia. Lalu setelah kita mengetahui data pengguna internet, coba kita lebih khususkan lagi, coba kita kerucutkan lagi pada penggunaan media sosial. Internet, lalu kita bawa ke media sosial. Bagaimana jumlahnya? Seberapa besar data pengguna media sosial di Indonesia? Kita lihat data berikut ini. Oke. Media sosial sesungguhnya bisa diartikan sebagai media bertemunya berbagai macam individu dari berbagai macam latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, pengalaman, keterampilan, pengetahuan, dan lain sebagainya. Maka di media sosial itu lebih tepat saya katakan sebagai medan sosial. Mengapa disebut sebagai medan sosial? Karena di sana terjadi tarik ulur berbagai ide, berbagai gagasan, berbagai perilaku. Di sana ada timbal balik, ada interaksi antara pemberi pesan, penerima pesan. Penerima pesan menyampaikan umpan sebaliknya ke pemberi, sehingga di sana terjadi timbal balik. Di sana juga di media sosial terjadi saling mempengaruhi. Dari mana kita bisa tahu? Dari kolom komentar, dari jawaban-jawaban, timbal balik, respon, tanggapan. Lalu dalam media sosial saya lebih spesifikkan lagi ke YouTube. Sungguh tidak asing bagi kita apa itu YouTube. Ya, YouTube menyediakan berbagai macam channel atau kanal. Setiap individu bisa membuat channel. Setiap komunitas bisa membuat channel. YouTube ini adalah sebuah tempat atau wadah secara sistem, secara algoritma, secara program. Namun perlu disadari bahwa YouTube ini menjadi medan sosial yang sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi baik si pembuat konten maupun si penerima konten atau orang yang menikmati konten tersebut. Sehingga dalam YouTube ini secara sosial bisa dikatakan juga terjadi atau merupakan kerumunan dunia maya. Kerumunan kita bisa tahu di lingkungan sekitar kita secara fisik, tapi kerumunan dunia maya. Sehingga channel ini bisa dikatakan melahirkan subbudaya sosial. Berbagai macam subbudaya sosial. Individu bisa memproduk ide, individu bisa berkarya,
dan karya tersebut mempengaruhi penikmat, penonton, dan dunia maya merupakan ruang publik. Sehingga dalam keberagaman kanal ini muncullah ide, karya, dan perilaku. Orang yang tertarik dia akan meniru. Terjadilah proses imitasi sosial. Sehingga dalam YouTube ini kita bisa cermati berbagai macam kanal tersedia di sana. Ada yang kuliner, maka kontennya pun juga kuliner. Channelnya musik, maka kontennya musik. Jika channelnya adalah keterampilan, cara membuat salad-salad sederhana, atau kanal tentang merawat kendaraan bermotor, maka kontennya pun berhubungan. Maka dari situ, ketika kita lihat YouTube merupakan ruang publik dunia maya, maka di sana terjadi kompetisi ide, kompetisi karya. Ya, kompetisi ide, kompetisi karya, dan kompetisi perilaku. Si pembuat konten pun akan melahirkan perilaku-perilaku demi konten ini. Dia punya ide apa, dia berkarya, dia lalu menayangkan, merekam produksinya. Maka pada sisi ekonomi ini merupakan pasar finansial. Pasar finansial. Apa yang dimaksud pasar finansial? Karena di sana akan menghasilkan nilai ekonomi. Selain itu juga kanal tersebut memberi konten akan menjadi tokoh bagi kanal tersebut. Tokoh, karena dia akan dilihat banyak orang, dia akan mempengaruhi. Nah, pada sisi yang lain juga muncul sebagian individu ketika berkompetisi kebingungan akan memberi konten apa, akan memberi konten seperti apa. Mau masak tidak bisa, musik tidak bisa, keterampilan tidak bisa. Maka muncullah konten-konten seperti balap liar, ngeprank, dan bahkan hal-hal konyol. Kita lihat aja, ada balap liar, ya, ada yang ngeprank, tapi juga ada hal yang konyol. Dari situlah kita temukan bahwa konten memunculkan ide, mengubah perilaku. Seperti ini. Yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita bayangkan, terjadi hanya demi konten. Di berbagai macam daerah muncul perilaku-perilaku demi konten. Sungguh miris ketika kita melihat perilaku-perilaku konyol yang dilakukan demi konten. Ya, betul, demi konten orang melakukan hal-hal konyol. Demi klik muncul ide, pikiran, karya berperilaku konyol. Semoga bermanfaat.